Shalom, damai di hati, saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi kita dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Sabtu 9 April 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian dan syukur hanya kepadamu. Besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami saat ini berada lagi dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Dalam renungan harian keluarga, kiranya Engkau menyertai ibadah kami di saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang akan kami baca, renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 12 sampai 15. Pilatus lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Tema saat ini, kepentingan mengalahkan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu lirik lagu berjudul Panggung Sandiwara. Sebagian liriknya adalah, dunia ini panggung sandiwara, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Bunyi lagu ini cocok diberikan kepada Pilatus, di mana ia sebagai seorang pemimpin sedang memainkan suatu sandiwara demi untuk kepentingan, di mana berpura-pura melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada orang banyak, yang sebenarnya ia sudah tahu jawaban, dan yang sebenarnya ia adalah seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan. Pilatus bertanya, "Jika begitu, apakah yang harus aku perbuat? Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?"
adalah suatu pertanyaan yang dilontarkannya supaya jawaban didengarnya dari mulut orang banyak, bukan dari mulutnya. Untuk mengamankan posisi kekuasaan Pilatus. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya untuk kepentingan, kekuasaan, dan jabatan dari Pilatus. Kepentingan dan keuntungan pribadi. Nah, saudara, adakah peran berpura-pura, bersandiwara masih ada dalam kehidupan nyata sekarang ini? Jawabannya tentu ya, masih ada demi kepentingan. Bahkan bersandiwara sudah tidak dibatasi oleh mereka yang punya jabatan atau tidak. Atau juga ada pada orang yang masih muda dan ada pada orang yang sudah tua. Hal-hal ini sudah tidak mengherankan sebab walaupun merasa bahwa yang ia lakukan adalah hal salah, tetapi tidak merasa malu lagi. Saudara-saudara, keluarga Kristen, demi untuk kepentingannya, maka menghilangkan kebenaran. Tidak peduli lagi sudah menyakiti orang lain. Yang penting kehidupannya aman dan nyaman. Dari dalam diri kita sebenarnya harus memilih yang benar. Tetapi yang diputuskan berpihak pada yang salah karena kepentingan. Atau lebih berbahaya lagi, kita mengetahui kebenaran, tetapi demi untuk kepentingan kita, maka memakai keputusan orang banyak untuk hal yang diperhadapkan. Seolah-olah kita tidak ambil bagian dalam suatu keputusan yang ada. Artinya, keputusan banyak oranglah yang selalu dianggap benar, walau kenyataannya salah. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, ini dapat kita melihat peristiwa yang menimpa Tuhan Yesus. Bacaan hari ini. Suara orang banyak yang telah dihasut oleh pemuka agama yang iri dan dengki pada Yesus. Mari merenung dan merubah diri dan hati yang masih hidup dengan pandai bersandiwara. Demi kepentingan diri. Jauhkan hidup dari iri dan dengki. Apalagi sampai menghasut orang banyak untuk mencapai kepentingan pribadi. Di minggu-minggu sengsara ini, kita harus dapat melihat dan menghayati pengorbanan Kristus yang walaupun tidak bersalah, tetapi harus menjalani jalan salib demi untuk keselamatan kita.
Saudara-saudara, hiduplah sebagai orang beriman yang mengutamakan kebenaran, sekalipun demi kebenaran itu kita berada pada posisi yang kurang baik atau tidak baik-baik saja. Tetapi yang pasti kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan kita sudah mengalahkan kepentingan diri. Memang dalam hal ini harus ada pengorbanan diri. Kita menjauhkan hidup dari membela kesalahan cuma karena mau hidup aman dan nyaman. Cuma karena mau ada dalam posisi yang baik-baik saja. Tuhan Yesus Kristus menjalani penderitaan, mati dalam menyatakan kebenaran yang sejati dan mulia. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Engkau Allah Maha Kasih, Maha Kuasa dalam hidup dan biarlah kami anak-anak-Mu mengutamakan kebenaran daripada kepentingan diri. Teguran firman-Mu mau mengingatkan kami, ya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam Tuhan, tidak dikalahkan oleh kepentingan dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, sudah bertugas dalam pelayanan di saat ini, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati Jemaat Gemim Maranatha Paselatan dari badan pekerja, pelayan khusus sampai pada perangkat pelayanan yang melayani-Mu di tengah jemaat ini. Engkau berkati, bahkan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, program kesejahteraan, keamanan, kedamaian masyarakat Indonesia. Diberkati juga masyarakat yang ada. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang ada dalam pergumulan. Tuhan kiranya melihat, menjamah, bahkan memulihkan setiap keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kami ini. Supaya mereka bisa melewati, bisa keluar dari pergumulan yang dihadapi. Bagi saudara-saudara kami atau keluarga-keluarga yang menikmati sukacita, syukur di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Agar dari semuanya ini, hanya kepada Tuhan mereka memuji dan mengagungkan, sebab Engkau Tuhan yang adalah sumber berkat yang telah memberkati kami sekalian. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa yang berada di dalam peperangan pertikaian Rusia dan Ukraina. Tuhan,
Kiranya kami hanya selalu berdoa kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, supaya dua negara ini mereka berada dalam satu kesepakatan untuk hidup berdamai lagi. Karena kepentingan bangsa, kepentingan negara, masyarakat yang ada, yang harus diutamakan. Biar begitu banyak berdoa untuk kedua negara ini, ya Tuhan. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami masih berada di peringatan minggu-minggu sengsara. Biarlah ya Tuhan umat Kristen menghayati betul-betul pengorbanan Kristus untuk menebus manusia dan dunia dari segala dosa. Inilah permohonan kami, syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Kiranya firman yang kita baca dan renungkan tadi dapat menjadi penuntun kita untuk beraktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.